bahwa Allah menatap kemana? Ke dalam hati. Intinya hati adalah fuad, intinya fuad adalah sir, intinya sir akhfatus ruh. Ada cerita begitu. Yang berulang kehadiran Allah. Allah itu qadim. Allah sifatnya azali, tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berupa. Kata Imam Ghazali di kitab Ar-Risalah ala Dunia, ruh itu citra Tuhan. Dia tidak bertempat, tidak beruang, tidak berwaktu, tidak berwarna. Maka yang boleh kembali kepadanya hanya ruh. Jasad tidak boleh, jiwa tidak boleh, sukma tidak boleh. Kenapa? Itu fana. Lalu apa itu ruh? Jawabannya sama seperti Allah katakan, min amri, itulah rahasia Allah. Karena dia rahasia, selamatlah berbeda. Tapi saran saya cuma satu, pelajarilah ilmu tentang qalbu. Ya, itulah jalan kepada ruh. Qalbu itu bahagianya dengan apa? Sengsaranya dengan apa? Ya, rehatnya pakai apa? Lelahnya dengan apa? Pelajari itu. Wajib atau tidak belajar qalbu? Sayyidina Muhammad ala wa huwa akramu man takhallaqa bi akhlaqillah wa man takhallaqa bi akhlaqillah wa huwa waliyyun min awliya'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ahabbi khalqika ilayk sayyidil wujud sayyidil kaunain jaddil hasanain sayyidina Muhammad sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi al-hammadin wa ikhwanihi al-mahdiyyin wa barik wa sallim. Amma ba'du, sahibul bait Pak Haji Saifullah, Pak Haji Mekah, dan semua saudara Saiful Khadimul Majlis, ya, Ustaz Muhammad Irfan, namanya keren sekali, Irfan Hilmiani. Berarti suka kajian ma'rifat dulu orang tuanya, ya, sehingga anak dikasih nama Irfan. Semoga Allah berkahi semua murid-murid beliau yang lain, berkahi semua yang berjasa, yang berkorban untuk majelis ini. Wabil khusus malam ini, semoga yang hadir Allah tumbuhkan kemakrifatan dalam hatinya. Mengenal Allah itu bukanlah sulit, tapi juga tidak mudah. Bukan ilmu tinggi, tapi juga bukan ilmu rendah. Namun Imam Junaid al-Ghaus di zamannya, yang wafat 297 Hijriah, Junaid al-Baghdadi, yang menjadi simbol tasawuf di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah dan di zaman salafus salih. Jadi kita kalau orang ngaku salaf, kita punya imam kita. Imam kita Imam Junaid. Kalau yang satu lagi ngaku salaf, saya nggak tahu imamnya siapa. Imam Junaid ini mengatakan apa? Dalam rasail dia, risalah dia, awal ibadah, bukan awal ibadatin, ibadah pertama, wa a'laha, dan yang paling tinggi, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Rukun Islam pertamanya sholat atau syahadat? Sholat atau syahadat? Syahadat itu artinya apa? Wah, macam-macam ini kan orang pemilihan, artinya ada pengakuan, ada penyaksian. Coba ngerti nggak apa yang disebut pengakuan? Oh, aku siapa? Penyaksian, menyaksikan apa? Begitu orang dulu ngaji. Apa yang disaksikan benar dia, ya? Penyaksian ini Allah tidak dapat dipandang dengan ini, la tudrikuhul absar, ya, tapi digunakan kalimat hu itu huwiyah, hakikatnya Allah tidak dapat dipandang dengan absar, tapi af'alnya Allah dapat dipandang pakai af'al. Berarti apa? Perbuatan. Apa perbuatan Allah detik ini, malam ini? Mengumpulkan, ini kita sudah tahu, itu perbuatan Allah. Kita nggak ada janjian dulu kan? Nggak ada janjian, tahu Allah kumpulkan saja. Karena dulu pernah berjumpa di alam sana, Allah perjumpakan lagi di alam sini. Karena alam ini berputar saja tawaf.
persaksian, menyaksikan, pengakuan, itu semua bersumber dari kemakrifatan, pengenalan. Oleh karena orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan amanah, kami telah beriman, tapi dia belum mengerti yang dia imani. Dia baru ikut-ikutan. Syahadatnya mengikuti gurunya, syahadatnya ngikutin orang tuanya. Itu sebabnya rukun Islam ini tidak sempurna kalau orang tidak bermakrifat. Ya, tidak sempurna kalau orang tidak berarti makrifat itu basic atau ujung. Basic atau ujung? Basic, usul, aslun minal usul. Basicnya ilmu keislaman bermakrifat. Apa arti makrifat? Mengenal. Masa kita bersaksi menyerahkan diri sebagai hamba kepada zat yang kita nggak kenal? Nggak mungkin. Itu bodoh namanya. Itu jahil murakkab. Itu yang terjadi pada orang yang menyembah berhala. Dia tidak mengenal yang dia sembah itu berhala itu apa, maka dia menyembah si berhala. Saya mau tanya, Allah kita sama nggak? Beneran? Ayo kita tes dulu. Bener nih? Yang disembah tadi waktu sholat isya dengan yang saya sembah sama nggak? Oke, coba namanya siapa? Oke, apa rasanya menyembah Allah? Tenang, nikmat, apalagi? Ya, bahagia. Menyembah Allah karena ingin tenang. Ya. Jadi istriku tadi ngomong gitu, janganlah sholat buru-buru, sholat yang tenang, cari tenang. Saya bilang sholat bukan cari tenang. Sholat itu untuk lidzikrillah, untuk mengenal Allah, untuk mengingat kembali kepada Allah. Bukan untuk tenang. Tenang itu bukan Tuhan. Bahagia itu bukan Tuhan. Kita nggak nyembah barang zat namanya tenang, kita nggak nyembah zat namanya bahagia. Kita nyembah yang menciptakan bahagia dan tenang. Gimana? Salah semua kan ente kan? Ya, ketemu aneh sih jadi salah semua. Maaf Ustaz ya. Jadi kita mengenal Allah itu bukan ilmu tinggi-tinggi. Kalau orang bilang harusnya kajian ketinggian, enggak. Ini kajian dasar. Masa engkau menyembah sesuatu yang engkau tidak kenal? Masa engkau menghambakan diri kepada yang tidak engkau kenal? Masa cuma tahu nama nggak tahu sifat? Masa cuma tahu sifat nggak tahu yang punya sifat dan nama? Mau sampai kapan? Pak Haji mau nggak nikah sama orang yang cuma tahu nama nggak tahu sifatnya? Nggak mau kita. Beli barang cuma tahu namanya nggak tahu kondisinya, mau nggak? Nggak mau. Itu urusan dunia. Gimana urusan dunia akhirat? Bakal dunia akhirat nggak nyampe ke Tuhan. Oleh karena itu, jadi prolog ini baru permulaan nih, mukadimah ini. Ya. Mengenal Allah diambil dari nama Ustadz kita, Ustadz Irfan. Ya. Itu adalah awalnya seseorang menjadi hamba. Kalau tidak kenal, jangan menghambakan diri, cari dulu ilmunya. Di masa Rasulullah ngajarin kitab kuning. Gimana Kiai? Antum kan ngajar kitab kuning. Kitabnya udah putih kan katanya. Rasulullah ngajarin dari mana dia jangan? Iqra kitab, bacalah kitab yang di dalam dirimu. Iqra. Jibril turun, suruh Nabi baca, berarti sudah ada sesuatu dalam diri Nabi. Iqra, baca. Tapi kesadaran Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi awal itu belum kembali full. Maka didekap Nabi Muhammad sampai nafasnya apa namanya kalau orang saat nafas tuh, ya, apa bahasa orang kebilahan? Semampot, sesak nafas. Orang kalau sesak nafas, dia ingat kesejatian dirinya 3 kali. Karena itu kalam tidak turun ke Jibril, turunnya ke Sayyidina Muhammad SAW. Apa dalilnya? Wabah, ya. Gimana ayatnya? Billadun hakimin alim.
Kamu itu dapat Quran, hai Muhammad, langsung dari Allah tanpa perantara. Tulaqal Qur'ana min ladun hakimin, bukan lewat Jibril. Kalau dalam ilmu hadis, Jibril itu gurunya Nabi. Tapi dalam ilmu ma'rifat, Jibril itu khodamnya Nabi. Khodam langit, apa itu khodam? Pelayan. Khodam bumi Nabi ratusan. Bahkan semua sahabat berkhidmat ke Nabi. Yang agak lama itu ya Abu Bakar, Ali, Utsman, Ali paling lama. Yang kecil dari awal Nabi masuk Madinah sampai Nabi wafat, Sayyidina Anas 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Itu khodam bumi, khodam minal bashar. Ada khodam Rasulullah dari langit. Ya. Tapi Rasulullah ini tawadu, juga sering-sering nanya ke khodamnya, gak gengsi dia nanya kepada. Ya, kenapa? Kata Imam Sya'rani, aktsarun nas tawadu'an Rasulullah SAW. Yang paling tawadu itu Rasulullah. Kenapa? Karena orang tawadu pasti berilmu, dan orang paling berilmu pasti paling tawadu. Orang paling sombong, ada sedikit merasa berilmu detik ini, saat ini, itu gak ada ilmunya. Jadi sebelum kita duduk masuk majelis, istighfarkan qalbu, ya Allah, aku ini tidak berilmu, kalaupun ilmu Engkau ya Allah. Ya Allah, aku bukan ahli zikir, kalaupun aku dapat berzikir, Engkau yang gerakkan zikir, karena kami berdoa, ini ala zikrika, bantu aku berzikir. Maka orang yang berzikir dibantu Allah, bukan dia yang berzikir. Oh, aku berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yang diangkat itu orang yang merasa utul ilma, diberi ilmu, bukan merasa berilmu. Ilmu itu sifat Allah. Coba ilmun hayat, sifat Allah bukan? Ya. Coba sifat ma'ani yang 7 apa aja? Qudrat, iradah, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Allah. Maka Imam Hakim Tirmizi mengatakan, faman takhallaqa bi akhlaqillah fa huwa min awliyaillah. Siapa yang berakhlak dengan akhlaknya Allah itu wali Allah. Apa akhlaknya Allah? Fanakan ilmumu, habiskan ilmu kita, bakoklah dalam ilmu Allah. Maka setiap huruf yang keluar, setiap kalam yang keluar, setiap makna yang muncul, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, hamba pendosa ini masih diizinkan berkalam tentang Engkau. Yang disiksa di neraka orang sombong, orang tawadu. Nah ini, ishadu ayyuhal mutakabbirun. Ya. Hei orang yang sombong, yang merasa diri ahli marifat, ahli hakikat. Yang disiksa di neraka itu, mulai dari neraka dunia, yaitu kegelisahan, sampai ke akhirat, dizahirkan kegelisahan itu. Al-mutakabbirun, orang sombong. Bukannya Sayyidina Ali pernah berkalam, kabiru al-mutakabbir, bersikap sombonglah terhadap orang sombong. Tak begitu ilmunya. Yang paham kalam Ali, murid-muridnya, orang yang bersanad kepadanya. Salah satu yang bersanad silsilah kepada beliau namanya Abu Bakar Al-Banani. Itu bukan dalil sombong-sombongan. Apa kata Abu Bakar Al-Banani dalam Bughyatul Murid? Kabiru afni kibriya'aka fi kibriyaihi. Binasakan, fanakan, karamkan besarmu dalam besarnya, sehingga engkau tidak memandang dirimu yang besar, tapi yang besar hanyalah Allah. Baru boleh kita berhadapan sama orang sombong. Dengan itulah Rasulullah berhadapan dengan orang-orang sombong itu. Dengan itulah Imam Asy'ari mengalahkan Mu'tazilah, orang-orang zindik, orang-orang yang tidak paham, mengingkari takdir. Dengan itulah Imam Ghazali bisa mengalahkan orang-orang yang menyimpang secara ilmu rasa, ilmu hakikat, dan lain sebagainya. Ya, gimana Pak? Coba kita istighfarkan satu ya. Coba sama-sama astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, yang maha tahu isi hatiku, yang maha tahu perasaanku, yang maha tahu baik burukku, yang maha tahu semua pengetahuanku hanyalah berasal dari. Ampunkan ya Allah karena kami merasa berilmu. Ya. Ampunkan Allah karena kami merasa berilmu. Itu bab terakhir yang akan keluar dari orang-orang sombong. Kalau sombong dengan harta mudah hilang. Makanya
Banyak orang kaya takluk kepada ulama-ulama, tapi ulamanya nggak takluk kepada ulama lain, nggak mentaklukkan dirinya kepada sifat Allah. Akhirnya yang terjadilah yang berselisih itu kebanyakan bukan ahli dunia, tapi orang berilmu agama, tapi dia cinta dunia. Dunianya ulama apa? Majelis, popularitas, tempat kursi ini. Ya, ini dunia ini Pak. Ini dunia ini. Tuh kamera-kamera itu dunia itu. Pengikut-pengikut itu dunia. Itu bikin kiai ulama bertengkar, memperebutkan kursi. Mereka tak minat mau kursi DPR, kecuali datang anggota partai. Kalau bukan Ustadz Irfan siapa lagi? Begitu nanti. Akhirnya Ustadz Irfan pecah kongsi dengan Haji Saifullah. Karena Haji Saifullah mau berpartai ini sang Ustadz. Ini kejadian di mana-mana ini. Benar ya? Kejadian di mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi orang kalau melihat Ustadz, lihat kiai berdua ini, kalau orang partai, mohon maaf orang partai, itu seksi nih orang partai. Kenapa? Punya murid. Ya, punya murid, punya pengikut. Hal yang sangat didambakan oleh politisi. Punya pengaruh. Ya. Mereka kan berpolitik juga, tapi kan karena Allah, politik lillah. Ya. Politik itu kan kegiatan membuat pengaruh. Ya, saya hanya berdoa, ya Allah, jika Engkau berikan aku pengaruh, jadikanlah pengaruh itu untuk menghantarkan diriku dan orang-orang yang bersamaku kepada Engkau. Dan itu aja. Hanya itu siasat kita. Ya. Maka dari ini kan YouTube ini kan berbaru aja Pak. Kita udah main kamera itu dari 2013. Ya. Waktu itu kita kelompok sebelah itu punya TV. Kita ini negara kaya tapi nggak punya TV. Aswajarnya. Ahlu sunnah aja punya TV, apalagi orang tarekatnya, apalagi orang tasawufnya, merem-merem doang ini kan. Tajinya di warung-warung kita itu. Mereka punya TV Pak, tapi orang gitu masalah YouTube nggak didengerin sampai pandemi. Sebelum pandemi baru didengerin. Masjid-masjid yang kita ngisi kita duitnya banyak kita kamera. Baru kemudian pada melek. Ini kawan-kawan kita aja. Ternyata terjadi pandemi, otomatis orang ngaji lewat apa? Lewat YouTube, lewat Zoom. Jadi ada berkahnya. Nggak ada sesuatu terjadi di dunia nggak ada berkahnya. Cuma memang ada korbannya juga. Ada saudara kita yang meninggal, guru kita yang wafat. Ya, benar. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Kembali ke yang tadi. Kalau ingin kenal Allah, buang dulu rasa mengenal. Ya. Kalau ingin kenal Allah, buang dulu rasa sudah kenal dia. Maka Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling ngerti Nabi di antara sahabat yang tua. Sayyidina Ali, orang yang paling ngerti Nabi di antara sahabat yang muda. Nah, tinggal diambil nih dua cara, dua torikohnya beda. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Al-ajzu anil idrakun. Engkau mengaku tidak paham, tidak berilmu, itulah pengetahuan. Kata Sayyidina Ali, itu awal pengetahuan. Ujung pengetahuan apa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah mau mengenalkan dirinya kepadaku. Maaf nih Pak Haji nih, Pak Jata nih. Kalau orang kenalan itu beda nggak dengan orang mencari tahu? Kalau mencari tahu, saya cari tahu nih Pak Jata nih. Tapi Pak Jata nggak memberitahu dirinya. Tapi kalau kenalan gimana? Coba kita praktek kenalan. Kenalkan saya Razi. Nah, dibalas nggak? Dibalas. Kalau orang bermakrifat, makrifat itu kata guru kami ya, ngamal hadis Nabi Imam Tirmidzi, al ilmu bita'allum. Pengetahuan itu mesti dicari. Tapi kata guru kita apa ini cuma ulama-ulama terdahulu. Al ma'rifatu bita'arruf. Ngikutin hadis tadi. Ma'rifat juga dengan ta'arruf. Apa arti ta'arruf? Ta'arruf itu bukan urusan mau nikah-nikah doang. Ta'aruf itu kita mengenalkan diri sebagai hamba. Kita katakan, ya Rabb, aku hambamu. Barulah Allah jawab, aku Rabbmu. Gitu. Atau kita mengatakan, ya Rabb, engkau lah Tuhanku, penciptaku. Baru anta ana rabbuka. Jadi pengakuan kepada Allah, nah ini langsung masuk ke pengakuan. Gimana cara mengaku? Gimana cara bersyahadat? Cara mengaku itu dua. Satu, mengaku diri sehina-hina diri. Dua,
meleburkan aku diri, menyatakan akunya Allah, bahwa dia yang maha aku itulah yang berhak disembah. Itulah yang dipakai di syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah, tiada yang berbuat, tiada yang benar-benar wujud dengan zatnya kecuali Allah. Itu akunya. Nah, cuma kalau belum dapat rasa itu, harus meleburkan si aku ini. Nah, itulah ilmunya orang-orang dulu. Syekh Abdul Somad Palembani, Syekh Arsad Banjari, ya, Syekh Abdul Hamid Tabulu di Banjar sana, Syekh Yusuf Makassari sebelumnya. Apa kata beliau-beliau itu? Ya, ada jalan pintas mengenal Allah. Apa jalan pintasnya? Adalah lafaznya di Quran, inna lillahi, kita ini milik Allah, kembali kepada. Itu bukan kalimat orang mati itu, Pak. Kalau di sekarang itu untuk orang mati, benar. Jadi jamaah itu takut kalau sudah dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bacanya harus seserem itu? Biasa aja lah bacanya. Pak Pengurus, biasa aja bacanya. Kita lagi nggak bersedih dengan orang mati. Cukup baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tegas bacanya. Ya, Pak Pengurus kasih tahu semuanya. Jangan baca seperti orang meratap. Yang bid'ah itu meratapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak begitu caranya orang Islam yang kenal Allah. Kalau betul engkau inna lillah milik Allah, bacanya bil jalal dong. Tegas bacanya. Inna berarti inna. Sungguh kami milik Allah. Bangga dia. Maka orang mati itu bahagia kalau dia tahu dirinya milik Allah. Nggak ada sedih-sedih. Jadi makanya saudara kita yang anti-anti bid'ah itu bergetar tuh kalau dengerin orang baca inna lillahi, yang tegas loh bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah kembali kepadanya hamba Allah. Sudah selesai. Ya, fulan min fulan. Kata Imam Nota'illah, ya, ujian itu a'yadul muridin, hari rayanya para murid. Gimana, Pak? Kita mendeklarasikan milik Allah. Kalau ente milik Allah, terus kenapa sedih? Kalau emang kita milik Allah, kenapa kita sedih? Kalau seharusnya orang mengatakan innalillah, kami milik Allah, kami akan berpulang kembali kepadanya. Kalau kita berkampungkan di Jakarta, mau pulang kampung senang nggak? Kampungnya di Banjar, kampungnya di Bugis, kampungnya di Padang, kampungnya di Medan, kampungnya di Palembang, mau pulang kampung senang nggak? Senang, jangan meratap. Bahagia harusnya. Ngaji innalillahi. Jadi cara memahami syahadat makrifat paling sederhana itu mengetahui jalan innalillah. Kita ini milik. Coba cek nih, yang paling ringan di badan kita kuku apa rambut? Rambut. Ada yang dapat numbuhin rambut? Ini Pak Haji ini sudah ubanan nih kan? Bisa nahan ubannya tumbuh? Enggak bisa. Gimana? Enggak bisa ya? Oh, ini dipotong jenggotnya gak ketahuan. Ini kalau melamar lagi gak ketahuan kalau udah tua ya. Wah, kalau ini langsung terus ya, aku sudah tua. Ya, jenggot doang tua, semangat pemuda. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengennya gimana? Ini kalau Bapak ini bisa nahan, berpuasa kepada satu rambut, coba katakan ke rambut, besok kau tumbuh hitam. Jangan. Berarti rambut ini bukan kita yang punya. Siapa yang punya? Paling ringan, Pak. Kuku, gigi, lagi kulit, ya sama. Sudah mulai ini ya, kisutnya. Ya, itu bukan masalah gravitasi. Emang dia sudah tua, sudah minta untuk berpulang. Jadi ketika malaikat maut demo kepada Allah, malaikat mau demo. Dari dulu malaikat itu sudah demo. Ketika Allah umumkan ada khalifah di muka bumi, yang demo siapa? Malaikat. Ya. Kami yang ahli zikir, kami nggak perlu satu, kami. Jadi, oh ternyata konsep-konsep otak malaikat, orang soleh, ahli ibadah, baik-baik, itu yang jadi pemimpin.
Itu yang muncul di pikiran orang hari ini. Enggak, pemimpin itu orang berilmu. Wa 'allama Adama asma. Beda logika kita sama malaikat. Bagi malaikat yang jadi pemimpin itu tua-tua. Enggak, yang tua itu orang berilmu. Bedanya tubuh, kendaraan tubuhnya Nabi Adam 1000-an tahun. Kalau ini umur udah berapa nih Pak jadi? 60. Kayaknya dulu pernah muda ya. Alhamdulillah. Ini yang muda-muda ini, kalian sadar nggak enggak? Orang tua cemas sama anak muda kan cuek-cuek aja main-main aja. Benar Ustaz kan? Kita ini tua-tua mikirin anak muda nanti gimana nasibnya menghadapi global warming, menghadapi Cina, menghadapi Amerika, Yahudi. Anak kita main game-game asik aja. Ya. Seperti dulu bapak-bapak ini waktu masih muda dicemaskan orang-orang tua. Ini kita kasih tahu bapak-bapak, urusan dunia nggak usah khawatir kepada anak muda, mereka lebih ngerti dunia. Yang kita khawatirkan satu saja, nasib mereka di urusan dunia nggak usah khawatir. Anak-anak kita lebih cepat ngerti handphone dari kita. Terus apa yang cemas urusan dunia? Yang kita khawatirkan nanti kalau dia mati masuk kubur ditanya malaikat, "Man rabbuka?" Rob kamu siapa? Nah, harus lolos di inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini ilmu paling mudah malam ini. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik. Nah, siapakah yang disebut aku atau kami? Aku atau kami itu ada dua. Satu zahir, satu batin. Yang zahir ini fiilnya Allah, perbuatan. Ini pendek cerita nih ya. Kalau sudah malam, mohon maaf, sudah nyampe jam 7-an. Lihat dulu kiri kanan, setengah 9. Jadi langsung kita kasih inti-inti kajian saja ya. Biar nanti baca inna lillahi wa inna ilaihi bangga, bukan lagi nangis-nangis. Kalaupun nangis bahagia karena mau pulang kampung, bukan berantem. Kami, kita, aku yang zahir. Kita yang zahir ini Allah katakan min sulalatin bintin, dari saripati yang dari tanah hanya Nabi Adam. Kalau kita ini dari tanah dari mana nih? Emang bapak kita dulu ambil tanah terus masukin ke badan dia gitu, begitu nggak? Atau naruh di perut ibu, ambil tanah liat terus masukin ke perut ibu, gitu nggak? Nggak ada, semua saripati, sulala, serat-seratnya, inti-intinya. Ada yang dari besi nih, ada yang dari emas nggak? Nggak ada. Sulalatin bintin yang Allah jadikan min ma'in mahin, Allah ganti dia menjadi bentuknya cairan. Cairannya bukan sesuatu yang disukai, sesuatu yang menjijikkan. Ma'in mahin. Ya, makanya Allah kasih pertanyaan. Dulu kan kalian air hina, kok sekarang bisa protes-protes ke aku? Ini kata Allah. Dulu kalian air nggak bisa ngapain. Sekarang kok bisa berani ngomentarin Tuhan? Berani protes mengatakan Tuhan tidak adil. Kok aku nih gini aja hidupnya? Berani protes. Ada yang lahir bisa langsung silat? Waktu lahir langsung jadi kaya tak? Langsung punya mobil tak? Langsung punya toko tak? Nggak ada. Ada yang lahir langsung bisa bahasa Inggris? Nggak ada. Maka yang disebut bakat itu sebenarnya mitos saja. Al-ilmu bita'allum. Bakat itu dicari, bukan turunan. Bakat yang disebut turunan itu mitos, mitologi. Bakat itu dicari. Mohon maaf, di Quran ada nggak binatang yang diajar? Dan dia jadi terpelajar, disebut terlatih. Binatang apa? Bahasa Indonesia sih nyebut binatang ini hina, tapi kalau di Quran dia termasuk binatang spesial 2 kali itu. Satu Ashabul Kahfi, satu di Al-Maidah. Ya. Apa? Tuh, kan gak senang kan nyebut anjing ini. Ya, karena orang Indonesia nyebut kata anjing itu marah gitu. Kalau orang Arab nyebut kata anjing itu akrab. Itu kayak akrabnya itu. Anjing lo gitu. Tapi orang Indonesia nyebut begitu, ini contoh aja Pak, jangan ditiru ya. Itu cuma tiru di santri-santri nih. Itu bilang ke teman, ada jadi orang Saudi aja dari mau akrab main di kan gitu. Jangan begitu. Nanti kiai itu turun tangan, nanti disunat 3 kali nanti. Di Quran disimbolkan binatang ini, hewan yang sangat buas ini sebenarnya, tapi bisa dilatih. Satu, hewan paling setia.
Dua bisa dilatih. Paling setia disebut namanya Qitmir di surat Al-Kahf. Di Al-Maidah disebut dapat diajarin, mu'allam. Anjing itu dapat diajar. Itu kan sindiran buat kita. Si guguk itu dia sangat setia kepada tuannya yang ngasih makan dia, yang ngasih makan, dan dia bisa diajar. Dia tahu yang ngasih makan dia, berarti aku milik dia. Itu si guguk itu dia tidak patuh sama tuannya, cuman sweet langsung datang. Ini sudah sweet 5 waktu nggak datang ke Allah kan? Makanya saya tanya, jangan-jangan Allah kita beda, ya? Jangan-jangan waktu azan itu pintu langit dibuka apa semua. Orang kalau mau doa mustajab nggak mesti ke Mekah depan multazam. Lagi azan selesai, la ilaha illallah, itu pintu langit lagi dibuka. Ya, antara doa dan la ilaha illallah itu pintu langit dibuka. Belum selesai kita doa, orang azan lagi di sana dibuka lagi tuh. Jadi kalau mau doa mustajab tinggal yakinnya aja yang kurang. Ente kan kurang yakin, mintanya barang instan. Ya, minta ke orang tua aja nggak bisa instan, masa minta ke Allah instan? Rasulullah pun minta ke Allah nggak ada instan. Udah pepet, baru nanti kemudian ambil. Kenapa? Nabi juga tahu kita ini milik Allah, bukan kita yang memiliki Allah. Kalau kita memiliki Allah, kita bisa atur-atur Allah. Ini banyak yang doa, terus ngatur-atur Allah karena merasa memiliki Allah. Yang memiliki Allah apa kita? Allah memiliki kita atau kita memiliki Allah? Kita dimiliki atau memiliki Allah? Dimiliki Allah. Kalau begitu boleh nggak ngatur-ngatur Allah kalau kita lagi doa? Ya doa-doa aja, Allah ngasih kapan urusan dia. Ya. Nah, ini adab kalau orang sudah kenal dirinya. Nah, kembali ke diri yang zahir. Diri yang zahir ini dari air yang hina, walaupun setetes itu di situ terkumpul banyak sekali energi-energi alam yang ulama kita bagi dengan 4 unsur. Ada unsur airnya, tanahnya, apinya, angin, udaranya. Dari situlah kemudian dia menjadi segumpal darah, dia menjadi tulang, dia menjadi daging, dia menjadi sumsum, dia menjadi kulit, dia menjadi rambut, jadilah sosok begini. Makanya Allah ingatkan lagi, bukannya dulu kamu air, hina, kok sekarang udah berani protes? Apakah kamu menciptakan dirimu sendiri, atau orang tuamu yang bikin kamu, atau aku yang bikin kamu? Itu kata Allah. Orang tua yang punya anak, pernah menciptakan anak? Ya, ada yang nggak menginginkan anak, hamil terus. Ada yang menginginkan anak, nggak hamil-hamil. Ya. Ada yang nggak menikah juga, hamil juga. Kayaknya terinspirasi ini, hamil. Sudah clear? Ini pendek cerita aja nih. Berarti air yang hina ini Allah kalamkan apa kepadanya? Kun. Gitu loh. Apa kata Allah kepada air? Kun. Imam Al-Hakim Tirmizi dalam Nawadir Usul menjelaskan makna kun. Kaf itu maknanya kamal. Nun itu nur. Salah satu maknanya. Kesempurnaan nur. Allah katakan, jadi itu air dikata-katain dulu Pak mau. Coba cek kun. Jadi apa? Nah jadi apa kan? Karena itu bukan Allah, kita ini bukan Allah. Kalau Allah yang berkalam, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Ini lafaznya sesungguhnya amruhu. Kalimat amruhu orang bisa menerjemahkan perintahnya, urusannya. Coba kalimat amruhu ini mirip dengan yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ar-ruh min amri rabbi. Rabbi disebut dalam ayat surat Yasin itu amruhu mu. Mirip-mirip gak? Ini namanya munasabah ayat, kecocokan ayat, kesesuaian ayat, bukan cocokologi, ada ilmunya namanya munasabatul ayat ya. Maka yang dimaksud innama amruhu, sesungguhnya rahasia dia, karena min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu rahasia Allah. Innama amruhu, sesungguhnya rahasia Allah. Jika Allah ingin zahirkan,
Dia Allah ingin zahirkan dalam kehendaknya, cukup dia katakan kun, fa maka yakun, yang dia rahasiakan menjadi ada. Allah perlu alat nggak? Allah perlu alat? Allah perlu wasilah? Kita perlu. Kita perlu alat, kita perlu wasilah. Allah nggak perlu. Allah kalau mau ciptain kenyang nggak perlu ada nasi. Makanya orang Barat jarang makan nasi, Pak. Makannya apa? Roti. Karena tidak ada kaitannya nasi dengan kenyang. Kucing makan nasi nggak kenyang-kenyang dia. Monyet kasih pisang udah satu sisir nggak kenyang-kenyang dia. Kenapa? Allah tidak ciptakan kepadanya kenyang. Suka-suka Allah. Sama. Emang duit sama bahagia ada kaitannya? Duit sama bahagia ada kaitannya? Halo? Duit sama bahagia ada kaitannya? Senang iya, bahagia. Duit sama senang jelas. Tapi bahagia perlu. Malah sama susah. Ini bukan yang miskin. Sahabat banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata Allah? Beda orang kaya dengan orang diperbudak oleh hartanya, itu beda. Kata Nabi, Taibah berdina akan lelah, akan capek, tidak bahagia hamba duit. Hamba duit nggak bahagia. Tapi kalau hamba Allah, kalau hamba duit nggak bahagia. Kalau orang kaya badannya capek, mungkin pikirannya capek, tapi hatinya lega terus. Itu sebabnya ada nabi yang kaya. Berarti kaya dilarang nggak? Ada nabi yang tampan, maka tampan dilarang nggak? Ustaznya lama tampan-tampan ini. Ibu-ibu paling senang sama bapaknya. Curiga nih kalau yang senang. Nah, kembali ke yang tadi. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang punya anak pernah melukis wajah anaknya? Siapa yang melukis wajah anak? Oh, ya. Al-Musawwir. Pernah nggak Bapak sama Ibu tekar sama istri? Ya. Ini anakku mirip kamu terus. Kamu nafsu ya lagi begini. Wah, astagfirullahaladzim. Anak berdua mirip salah satu, masa kemudian kecewa? Emang lagi bikin nggak ada nafsunya kan lucu. Jadi orang tua nggak pernah juga bikin anaknya, nggak pernah juga melukis wajahnya, nggak pernah juga ya biar hidungnya agak mancung dikit, tarik-tarik lagi, nggak bisa. Maka Allah menyebut dirinya Al-Musawwir. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr Allah menyebut dirinya apa? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah cipta dari tiada menjadi ada. Allah konsep bentuknya, Allah kasih rupa. Musawwir ini kalau terjemahan lainnya, Allah yang memberi rupa dari nurnya. Maka disebutlah wajah anak Bani Adam ini citra Ar-Rahman. Kata Nabi, jangan kalau tengkar sama orang jangan pukul muka. Kenapa? Fa inna Adam khuliqa ala suratul Rahman. Karena Adam dicipta dengan surah musawwir, dengan rupa citra yang diberikan oleh Allah yang Rahman. Ya. Tapi hadis ini diperdebatkan oleh banyak orang karena mereka tidak mempelajari Nur Muhammad. Masa Allah berupa? Kan dalam akidah Ahlussunnah Allah tidak berupa, tidak berwarna, tidak bertempat, tidak berarah, kan gitu ya. Ar-Rahman di situ siapa? Diskusilah kita dengan banyak guru. Ternyata Ar-Rahman baik di situ ataupun di Quran ada yang berarti bukan Allah Ar-Rahman, tapi mengambil dari ayat wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang beriman rauf dan rahim. Tapi Allah nggak sebut Rahman, karena Rahman umum, kalau Rahim khusus. Coba perhatikan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak kami utus engkau kecuali rahmatan. Rahmatan itu sifat, orangnya disebut Rahman. Atas dasar itu beberapa kiai di Indonesia menamakan anaknya Rahman. Di kuliah ke Saudi dibatalkan beasiswanya. Kok kamu Rahman kan nama Allah gitu, Pak? Gak jadi dia kuliah ke Saudi karena nama dia Rahman. Kalau Ustaz Irfan namanya Amal, Ustaz. Jadi surat Ar-Rahman itu yang bersurah berupa siapa?
Sayyidina Muhammad. Maka Ar-Rahman di situ bukan wajah Allah, tapi wajah kasih sayang Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sesungguhnya Adam, kata Nabi, khuliqa, dicipta ala suratul Rahman, dicipta wajahnya, rupanya, bentuknya dalam rupa gores-goresan wajah Nabi Adam. Maka Sayyidina Muhammad berkalam, ini sering kita sampaikan di musim Maulid. Ketika orang cerita tentang tampannya Nabi Yusuf, apa kata Nabi Muhammad? Jamaluhu nisfu jamali. Tampannya dia separuh tampanku, gagahnya dia separuh gagahku. Kalau Nabi Yusuf separuhnya Nabi, kira-kira kalau kita menyaksikan aslinya Nabi, kira-kira gimana? Gimana tuh Pak Jeta? Nabi Yusuf lewat ibu-ibu sosialita. Kalau di Indonesia sosialita itu botak. Di zaman dulu di Mesir enggak, dia gelang-gelang, kalung dan bagus-bagus. Mereka itu impor alat-alat dari kita, dari Sumatera. Maka di sana ada kamper, kafu, itu dari kita. Itu udah bahas itu dari 2008, Mbak. Bercamahan itu di mana-mana, diketawain sama orang. Ya sudah, itu nggak tahu. Itu sudah ditulis lebih dari 10 jurnal. Bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir secara fisik, Fir'aun sudah impor rempah-rempah dari kita, cengkeh dari kita. Sudah impor mereka. Nah, sampai masa Al-Aziz, ya, Perdana Menteri di zaman itu di Mesir, dia memimpin, dia punya budak dan diangkat jadi anak angkat. Tapi ternyata istrinya cinta sama dia. Itu cakepnya bukan main. Ketika si Zulaikha yang diperdebatkan namanya ini digosipkan, dia nggak terima. Masa aku digosipin oleh orang yang nggak lebih cantik dari aku? Maka dia kumpulkan ibu Sulita yang tidak lebih cantik dari dia itu. Ini kamu lihat, aku cukup panggil si Yusuf. Apa yang terjadi pada diri kalian? Kalau Zulaikha nggak sempat gores-gores badannya, cuma napasnya langsung mau mengejar. Kalau ibu-ibu sosialita di Mesir dikasih apel, dikasih pisau, disuruh motong-motong. Tapi yang tersayat-sayat apa? Ya kok, nah ini ada mereka nyayat-nyayat tangannya, bukan motong-motong jadi buntung begitu, bukan. Nyayat, Yusuf. Itu tampannya Yusuf itu. Sampai ibu-ibu tidak merasakan sakitnya. Apa kata Muhammad? Separuh tampanku dikasihkan ke Yusuf. Orang kalau melihat tampannya Rasulullah, hilang penderitaan dia. Sebagaimana hilangnya penderitaan sakitnya ibu-ibu sosialita memandang wajah Sayyidina Yusuf. Coba kalau melihat wajah Pak Haji ini, susah diambil lagi, nanti pakai cabang lagi katanya. Oh, saudara Sayyidina. Itu yang disebut suratul Rahman. Suratul, keindahan wajah kasih sayang. Orang pandang dia sama pun dia itu cinta. Allah balik, Allah zahirkan surah rahimiyahnya Nabi Muhammad. Maka yang dia itu cinta hanya orang beriman. Wabil mu'minina ra'ufur, terhadap orang beriman dia sangatlah penyayang rahim. Rahim itu batinnya rahmat. Jadi rahmah bercabang dua. Zahirnya Rahman, batinnya Rahim. Ini bukan Rahmannya Allah ya. Ini bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama sebagai nama Rasulullah SAW. Bahwa di Quran ada nama-nama Allah yang Allah sematkan untuk Nabi Muhammad, dan sebagian kaidah ini dijelaskan oleh Imam Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa. Ya, bukan Syifa, Asy-Syifa. Imam Qadiyat ini Imam Ahlus Sunnah yang karya dia membuka ruang untuk memahami tentang Nur Muhammad, tentang tajalli. Luar biasa itu kitabnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi wajah zahir kita ini, wajah itu yang ditatap. Yang ditatap mana? Punggung atau muka? Nah, ini wajah. Ini wajah zahir. Kalau nak jumpa orang, mau jumpa dengan seseorang, karena dia menatap ke wajah ini, yang diindahkan wajah mana? Karena orangnya natap baju dibaguskan, natap sarung dibaguskan, natap wajah ini dibedaki, dirawat, ya, dibersihin, karena mau ditatap orang. Allah natap wajah ini kan? Wajah ini kalau
Kalahku mau ini. Kenapa? Udah mulai keriput. Kalahku. Jangankan Allah, tetangganya aja nggak sanggup lihat itu. Terus yang ditatap Allah wajah yang mana? Ah, inilah diri kita yang batin. Diri kita yang batin itu dari pancaran nur rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya ada pada qalbu. Maka disebut di dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menatap ke rupa zahirmu. Wala ila ajsamikum, apalagi ke jisimmu, jasadmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi dia menatap ke dalam qulub, qalbu kamu. Qalbu ini berlapis-lapis. Ya. Qalbu yang dibahas orang hari ini kebanyakan itu qalbu yang paling dekat kepada alam zahir ini. Di dalam qalbu ada qalbu lagi Pak, namanya fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sama basar fuad. Di dalam fuad ada qalbu lagi namanya sir, ya'lamu sirra wa akhfa. Di dalam sir ada lagi namanya akhfa. Tapi bukan akhfa yang latifah dalam tujuh yang dipelajari di Thariqah, itu bukan. Ya. Di dalam itu ada lagi, nggak ada putusnya. Sampai kemudian yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itulah qalbu dari semua qalbu itu yang ditatap Allah setiap saat. Qalbul qulub disebutnya. Qalbunya para qalbu, sirnya para semua sir, lubnya dari semua lub, itulah ar-ruh itu yang ditatap Allah. Kenapa? Ar-ruh ini dia suci dari kefanaan alam. Allah hembuskan dia dan dia Allah abadikan. Maka ketika tubuh ini binasa, kullu nafsin za'iqatul, setiap jiwa mati, tapi ruh nggak disebut mati. Nggak ada kan ayatnya kullu ruhin za'iqatul maut, ada nggak ayatnya? Setiap ruh mati, nggak ada. Yang ada kullu nafs, berarti ruh mati setelah Allah hembuskan dia, ruh nggak pernah mati lagi. Kalau tubuh ini mati, setiap hari ada sel yang mati. Ya, maka otak kita juga ada mulai mengkerut nih sebagiannya. Coba lihat bapak-bapak yang di atas umur 40, kalau ngapal udah mulai sulit tuh. Itu ada sel yang mati, nggak hidup lagi. Kalau anak-anak ini, itu jangan pernah mendiskon otak. Mumpung masih muda, otaknya dipaksa untuk berpikir. Otak itu nggak pernah terpaksa. Dia semakin keras, dia semakin kuat, semakin keras, semakin kuat. Pernah lihat ada bola karet dilempar ke bawah, semakin keras ke bawah dia semakin, itu sifatnya otak. Jadi semakin dia dihajar, semakin dia dilatih kuat, dia akan naik terus. Itu yang bikin orang nggak takut debat, ya, nggak takut ketemu aliran macam-macam, nggak takut masuk ke alam rohani, ya. Kenapa? Karena otaknya sudah dikasih pengetahuan. Oh, belajar ilmu ini nggak gila. Kan banyak yang takut belajar makrifat, takut gila. Kalau gila itu bukan ngaji makrifat, didol itu baru tuh, jadi online. Apalagi pinjol, pinjaman online itu gila itu. Orang begitu tuh nggak ada akalnya sudah itu. Udah jelas nggak ada namanya kaya instan, dia mau kayain, nggak ada akalnya itu. Gila itu. Kalau orang ingin kenal Allah, ngaji, berguru, kan sudah gila. Yang gila itu yang saya kenal ya, ada orang pengen jadi dukun, tapi nggak mau riadoh, bayar mahar ke kiai, ngamalin sedikit udah, jadi aneh sekarang. Ya, nggak mau riadoh. Orang mau jadi dukun pun, dukun tuh nggak negatif hasilnya Pak. Dukun itu kudukun, cocok lagi. Kun. Makanya saya ketemu dukun-dukun yang tidak dukun dalam pengertian orang hari ini. Dia kalau doa berkat la ilaha illallah kun fayakun, makanya orang benar dukun. Dulu Bapak lahir sama dokter apa dukun? Produk dukun kan ini? Oh, ini produk dukun ini. Kita Ustaz, alhamdulillah sudah di zaman terang. Lahirnya sudah berdokter sama bidannya. Pak Haji dulu sama dukun? Dukun mana? Oh, dukun mana? Dulu sama ya? Ini produk dukun semua nih. Terus kalian benci sama dukun? Nggak tahu jati diri namanya itu. Kita itu menolak dan dikatakan itu dua, arraf kahin. Dukun bukan bahasa Arab. Arraf itu orang yang suka ngeramal-ngeramal, sok tahu kalau barang hilang. Yang kedua kahin, kahana.
Itu yang dukun-dukun magic itu. Ya, yang berkhodamkan jin-jin syaitan. Kalau pakai kun, khodamnya siapa kira-kira? Malaikat, khodam ulwi. Makanya kiai-kiai kita, guru-guru kita, dia seorang mu'alim tapi bisa jadi dukun, Pak. Dengan nama Allah, dengan kun, maka fayakun. Al-Fatihah. Syirik kan? Di mana syiriknya kalau begitu? Ya. Kembali ke yang tadi. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Bahwa Allah menatap kemana? Ke dalam hati. Intinya hati adalah fuad. Intinya fuad adalah sir. Intinya sir akhfatus. Pendek cerita begitu. Yang berulang kehadiran Allah. Allah itu qadim. Allah sifatnya azali. Tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berupa. Kata Imam Ghazali di kitab Ar-Risalah ala Dunia, ruh itu citra Tuhan. Dia tidak bertempat, tidak beruang, tidak berwaktu, tidak berwarna. Maka yang boleh kembali kepadanya hanya ruh. Jasad tidak boleh, jiwa tidak boleh, sukma tidak boleh. Kenapa? Itu fana. Lalu apa itu ruh? Jawabannya sama seperti Allah katakan, min amri, itulah rahasia Allah. Karena dia rahasia, selamatlah berbeda. Tapi saran saya cuma satu, pelajarilah ilmu tentang qalbu. Ya, itulah jalan kepada ruh. Qalbu itu bahagianya dengan apa? Sengsaranya dengan apa? Ya, rehatnya pakai apa? Lelahnya dengan apa? Pelajari itu. Wajib atau tidak belajar qalbu? Wajib, bukan sunat. Belajar tasawuf itu hukumnya karena yang bahas qalbu nggak ada di fikih, Pak. Fikih cuma niat. Di mana berniat orang fikih nggak urus. Ahli fikih cuma mengatakan bahwa niat adalah rukun. Ada kalau Hanafi syarat. Orang akidah, niat itu apa? Niat itu kesadaran saat bersaksi. Nggak segitu loh. Tapi yang serius mengkaji qalbu hanya ulama tasawuf. Di Quran tentang qalbu lebih banyak daripada sholat, daripada zikir, daripada sholat, daripada haji, daripada zakat. Itu sebabnya syaitan benci dengan orang yang bahas qalbu. Allah ya sayang kepada dia, syaitan benci kepada dia. Allah benci kepada syaitan, syaitannya benci kepada orang yang kenal Allah. Maka majelis-majelis yang bahas qalbu siap-siap itu susah. Yang nuduh sesat ustaz, yang nuduh sesat jamaah kesetanan. Itu yang kita sebutkan berkali-kali. Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, syaitan yang berzahir dalam rupa manusia lebih berbahaya daripada syaitan yang menyerupai jin. Berarti syaitan itu aslinya dia bukan jin, bukan manusia, tapi dia boleh mengambil tubuh jin, boleh mengambil tubuh manusia. Dia perhatikan, jin bukan musuh kita. Musuh kita siapa? Syaitan. Di Quran dikatakan minal jinnati wan. Jangan lagi menyalahkan jin. Musuh kita siapa? Jadi kepada ahli ruqyah, silakan meruqyah orang dari jin, tapi jangan salah mengajarkan orang untuk memusuhi jin. Jin itu tetangga alam kita. Musuh kita itu yang menghalangi kita dari Allah, yang mendorong kita bertengkar satu sama lain. Nah, perhatikan, maka ciri-ciri syaitan, walaupun bertubuh manusia, dia ngompor-ngomporin, ilmunya cetek. Ustaz Syana tuh gak beres tuh, dia tuh habis ini semua. Kita kalau habis dengar dia ngomong, kita langsung merendahkan orang yang dibicarakan. Itu orang lidahnya udah kesetanan, walaupun dia gak sadar. Walaupun pakai kopiah, walaupun di atas mimbar hari Jumat, hari raya, sama aja. Siapa tahu Ustaz lupa baca bismillah saat minum, masuk di situ. Lupa saat makan, masuk di situ. Yang paling, nah ini setan yang bisa masuk lewat makan, minum, itu setan biasa, Pak. Ada setan yang lebih rumit, dia bisa masuk lewat nafas. Itu setan tingkat tinggi. Apa? Maka kalau nafas mesti sadar bertuhan kepada, nafas naik ingat Allah, nafas turun bersyukur kepada Allah. Udah begitu belum? Kalau nggak nanti nafasnya dipakai untuk marah,
dipakai untuk bertenaga hal yang nggak benar. Selama ini cuma ngatin zikir saat makan kan? Kalau lagi ngunyah-ngunyah, siapa yang zikir? Bismillahnya bisa baca nggak? Coba lagi minum, bisa baca Bismillah nggak? Bibirnya lagi di nempel, air lagi di mulut, gimana cara baca Bismillah? Bismillah itu ungkapan menyebutkan nama Allah. Kalau di kolbu, dia mengingat Allahnya. Kalau pada ruh, dia menatap kemudian punya nama. Buka lagi deh. Seperti itu aja. Seperti itu aja, Pak. Sudah jam berapa ini, Pak Haji? Wah, cukup lah ya. Masih ada lagi kan besok? Jam berapa besok? Berarti besok lagi lah ya. Semoga Allah berkahi sahibul majlis, khatibul majlis, semua pengurus majlis, semua yang hadir di majlis. Semoga Allah terbitkan nur di kalbunya, Allah tembuskan ma'rifat sampai ruhnya. Allah izinkan berjumpa Sayyidina Muhammad SAW. Dipanggil katakan kata ana kesini wahai umatku, wahai kekasihku, syafaatku untuk kalian. Amin. Ila ruhi Nabi SAW. Al-Fatihah. Sebelum doa dengan Ustaz, kita sholat dulu ya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Yang kuat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'an badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukur alaina mada lillahi da'i sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.